warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini COVID-19 menjadi perbincangan di semua kalangan, baik itu masyarakat kecil maupun pemerintah. Sejak WHO menetapkan bahwa COVID-19 merupakan pandemi, sejak saat itu pula negara-negara di belahan dunia dihantui kecemasan. Pandemi sendiri mempunyai pengertian sebuah epidemi yang telah menyebar ke beberapa negara dan benua, dan umumnya banyak terjangkiti banyak orang. Sementara epidemi sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada populasi daerah tertentu. Teka-teki awal mula penyebaran virus corona atau COVID-19 sendiri hingga saat ini belum diketahui. Sebelum ini, virus diyakini muncul pada akhir Desember 2019 di Wuhan, China. Penyebaran virus corona secara global dan mengalami peningkatan, termasuk di Indonesia. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengklasifikasikan model penularan virus corona di Indonesia telah masuk tahapan penularan komunitas. Klasifikasi ini berarti Indonesia sudah mengalami penyebaran yang lebih besar dari penularan lokal atau community transmission. Tenang, jangan panik. Kita bisa melakukan pencegahan dari sekarang. Yang perlu kita tahu, penyebaran virus ini adalah karena partikel virus ini mengenai mata, hidung, dan juga mulut. Lalu, apa yang bisa kita lakukan ya? Yang pertama, jangan menyentuh muka atau mengucek mata, apalagi tangan dalam keadaan kotor. Tanpa kita sadari, seringkali kita menimbun kotoran di tangan. Uang kertas pun saat ini berpotensi nanti ke depannya, ketika outbreak belum mereda, bisa kita tinggalkan karena corona. Kita bahas himbauan dan anjuran khususnya dari Badan Kesehatan WHO. Sekali lagi, himbauan dan anjuran bukan pelanggaran. Bahwa uang kertas yang biasa kita pegang mempunyai potensi besar, salah satunya bisa menjadikan transmitter bagi penyebaran virus. Kita tahu penyebaran virus dari pneumonia seperti flu dan juga corona ini tidak menyebar lewat udara, tetapi lewat droplet cairan ludah yang keluar dari bersin, batuk, kemudian cairan air mata, dan apapun cairan droplet yang keluar dari manusia yang terinfeksi. Kita tahu bahwa benda mati berupa uang kertas, peredarannya berpindah-pindah dari satu tangan ke tangan yang lain, sangat cepat dan sangat mobile sekali dalam hitungan detik. Sakit, wajib menggunakan masker untuk mencegah penyebaran virus corona. Jangan gunakan masker lebih dari 1 kali karena masker ini banyak menimbun bakteri-bakteri yang bisa berkembang. Lalu menggunakan masker sesuai dengan standar rumah sakit. Dengan menjaga jarak dengan mereka yang sakit, jarak yang dianjurkan yaitu 0,5 meter sampai dengan 2 meter untuk tetap aman dari jangkauan partikel virus. Selanjutnya, waspada di tempat keramaian dan saat menggunakan barang-barang bersama, karena partikel virus ini terkadang bisa menempel pada benda tersebut seperti saat kita menyentuh gagang pintu, pegangan tangga, tombol lift, dan juga pegangan kereta. Jangan lupa untuk selalu rajin mencuci tangan secara menyeluruh hingga siku selama 20 detik. Menyeluruh artinya mencuci tangan di telapak tangan, di sela-sela jari, dan juga di bawah kuku. Hindari berjabat tangan dan
menggantinya dengan melambaikan tangan atau salam namaste untuk mengurangi penyebaran virus ini, karena saat berjabat tangan akan dengan mudah mentransfer virus. Yang tidak kalah penting adalah menjaga kesehatan Anda dengan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, dan juga minum vitamin. Saat ini pemerintah telah menerapkan peraturan mengenai COVID-19, yakni social distancing atau menjaga jarak. Dan itu pemerintah juga telah mengedarkan surat edaran bahwa pendidikan, pekerjaan, atau perusahaan lainnya diliburkan sementara. Bukan termasuk liburan ya, tapi disarankan untuk belajar di rumah, untuk stay di rumah, atau bisa dikatakan stay at home. Kita sebagai warga negara wajib mengikuti peraturan pemerintah. Kalau misalnya kita mau bepergian ke luar rumah, kita harus memakai APD, yaitu alat pelindung diri, seperti masker dan lain-lain. Kalau kita berada di luar, kita harus menyiapkan yang namanya hand sanitizer atau sering dikatakan dengan antiseptik. Kemudian kalau misalnya kita berada di perantauan atau berada di luar daerah, kita lagi sekolah di luar pulau atau dimanapun, kita mau pulang, sebaiknya kita tunda dulu. Karena apa? Karena kalau kalian sudah check up di sana, tidak mengalami gejala-gejala virus ini, bisa jadi di perjalanan kalian akan mengalaminya, dan banyak pemaparan virus ini di luar sana. Jadi stay at home itu lebih baik. Itu tadi hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran virus corona. Yuk kita mulai dari sekarang. Oke lah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.